Tema kita pada pagi hari ini adalah kebahagiaan orang yang menyantuni anak yatim piatu. Orang yang menyantuni anak yatim itu akan meraih peluang menjadi teman Rasulullah di surga. Ana waqafal yatim fil jannah kahataini. Sesungguhnya aku, kata Rasul, dan orang-orang yang peduli kepada anak yatim dan mereka memelihara anak yatim dengan baik, dengan penuh keimanan, keikhlasan, semata-mata mencari ridha Allah, kata Rasul, maka mereka akan masuk surga bersamaku. Bahkan dalam hadis ini Rasul sempat mengacungkan dua jari, jari tengah dan jari kelingking. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wa qala Allah wa min ayatin ukhra fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana waqaful yatim fil jannah kahataini amamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh mushola Riyadhul Husna, yang mudah-mudahan sampai pagi hari ini pun kita adalah termasuk orang-orang yang selalu mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikannya kesehatan, diberikannya keberkahan dalam hidup di dunia, dan insyaallah mendapatkan keberkahan dan pertolongan Allah ketika nanti kita kembali ke alam akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, salawat yang selalu kita lantunkan ini memberikan kita pertolongan berupa syafaatnya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini adalah kebahagiaan orang yang menyantuni anak yatim piatu. Tema ini sengaja saya angkat karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Muharram, tahun baru Islam 1444 Hijriah, yang merupakan salah satu tradisi yang baik di kalangan umat Islam di lingkungan kita, bahwa salah satu yang kita lakukan amal soleh, yang kita lakukan amal ibadah di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, adalah menyantuni anak yatim piatu kaum duafa. Mudah-mudahan memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah ingatan dan penguatan kita
Dan yang lebih penting adalah ada ilmu yang kita bekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah. Istilah yatim ini kan berasal dari bahasa Arab. Artinya infirad. Yang kalau bahasa kita itu adalah artinya sendiri. Bahkan kalau kita lihat dalam hewan pun ada dikenal dengan istilah yatim. Cuma kalau hewan itu ketika yatim bukan laki-lakinya orang tuanya, tapi ketika ibunya dipanggil oleh Allah. Tapi kalau kita, yatim itu adalah orang yang telah ditinggal oleh orang tua laki-laki, maka ketika ditinggal oleh orang tua perempuan pun maka disebut dengan istilah yatim piatu. Kita juga menyadari bahwa tidak semua orang, tidak semua anak itu mendapatkan posisi kehidupan yang baik, normal sebagaimana umumnya. Di sela-sela kehidupan anak-anak kadang-kala ada di antara mereka yang sejak kecil sudah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Rasulullah ketika dalam kandungan ayahnya sudah dipanggil Allah. Jadi Rasul kita itu sudah yatim ketika dia masih ada dalam kandungan. Ketika umur 5 tahun dipanggil ibunya. Maka dalam kondisi anak yang usia masih anak-anak, Rasul kita itu dalam keadaan sudah yatim piatu. Jadi artinya memang tidak ada di antara kita anak-anak yang mungkin dalam konteks ini sudah mendapatkan ujian Allah dan dalam keadaan yang perlu mendapatkan. Salah satunya adalah memang anak-anak yatim. Ma'asyiral muslimin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'un jelas dasar daripada kita untuk dianjurkan menyantuni anak yatim, kemudian memelihara dan memberikan pelayanan makan dan minum, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh yatim piatu sebagai manusia biasa. Terlebih-lebih bahwa mereka memang amat membutuhkan di usia dininya untuk belajar. Allah telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Di sini Allah mengingatkan kita, siapakah orang di antara kita sebagai muslim dan muslimah yang dikatakan orang yang mendustakan agama. Artinya orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, tetapi amal ibadahnya jauh daripada yang telah diperintahkan Allah dan Rasul. Dalam ayat ini adalah salah satu orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Para ahli tafsir menerjemahkan menghardik pertama tidak peduli, menghardik membiarkan, menghardik tidak memberikan makan minum dan perlengkapan yatim, dan termasuk menghardik di sini memakan harta anak yatim secara zalim. Masya Allah. Nauzubillah. Kemudian dalam Al-Quran surat Ad-Duha Allah juga mengingatkan kita ayat 8 dan 9. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada anak yatim itu janganlah kita berbuat semena-mena. Kepada anak yatim kita jangan memberikan mereka rasa sakit. Kepada anak yatim jangan kita membiarkan. Termasuk juga kepada orang fakir miskin, janganlah kita berbuat kasar. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita minimal
dari dua ayat tadi bahwa ada bagian lain yang perlu kita kedepankan sebagai amal soleh kita, yaitu diantaranya menyantuni, memelihara, dan memberikan jaminan buat anak yatim dan yatim piatu kita. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, maka kita termasuk orang yang berdosa. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh, rahimakumullah. Dalam bahasa pengertian ini perlu juga kita luruskan. Yatim itu adalah anak-anak yang sejak kecil dan belum memasuki usia balik. Jadi kalau orang balik itu diantaranya kalau laki-laki ada tumbuh jakun, ya kan ya, sudah memenuhi dewasa. Kalau perempuan itu sudah datang menstruasi, itu berarti kategori balik. Sehingga dalam pengertian secara umum, anak yatim memang anak yang masih kecil sampai menjelang usia balik. Kalau ada anak yatim di antaranya setelah balik tapi juga masih belum memiliki pekerjaan, belum memiliki penghasilan, maka mereka itu kita kategorikan orang yang belum mampu. Orang yang belum mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Dan kita juga memiliki kewajiban untuk memberikan kepada mereka perhatian. Nah, ini perlu kita luruskan supaya paham dan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah. Kalau Allah memerintahkan kita untuk menyantuni anak yatim, termasuk di dalamnya adalah Rasul juga, tentu ada keutamaan, ada satu ganjaran, ada satu kebaikan yang diperoleh bagi kita yang menyantuni anak yatim. Yang pertama, orang yang menyantuni anak yatim itu akan meraih peluang menjadi teman Rasulullah di surga. Masya Allah. Siapa yang nggak mau sih jadi teman Rasul di surga kan? Kadang-kadang teman kita di tempat rekreasi juga kita girang banget. Di tempat yang enak juga girang, apalagi ini ada di surga. Jadi orang yang menyantuni anak yatim, peduli, maka dia akan mendapatkan peluang, kesempatan memperoleh ganjaran apa? Menjadi teman Rasul di surga. Rasulullah SAW dalam hadis, ana waqafal yatim fil jannah kahataini. Sesungguhnya aku, kata Rasul, dan orang-orang yang peduli kepada anak yatim dan mereka memelihara anak yatim dengan baik, dengan penuh keimanan, keikhlasan, semata-mata mencari ridha Allah, kata Rasul, maka mereka akan masuk surga bersamaku. Bahkan dalam hadis ini Rasul sempat mengacungkan dua jari, jari tengah dan jari telunjuk, agak dijarangkan sedikit kalau dalam penjelasan hadis seperti ini. Kalau kita gambarkan kondisi jari telunjuk dan tengah ini dan dekat ini, maka mengandung arti satu, ada di lokasi yang sama, benar ya? Berarti kita ada di dalam surga. Nih, dekat kan? Yang kedua artinya berdekatan. Ini Rasul, ini kita berdekatan. Yang ketiga, pasti kita mendapat kebaikan keberkahan. Jadi begini. Jadi kalau ada orang yang ingin duduk sama Rasul di surga, duduknya dekat, duduknya nempel, salah satu caranya adalah peduli kepada anak yatim. Apa yang kita berikan? Apakah yang berupa uang? Apakah berupa jaminan pendidikan? Apakah berupa makan minum, pakaian dan sebagainya? Yang penting itu ada peduli. Itu yang pertama. Jadi bahwa kita ada peluang yang amat luar biasa. Kalau kita menyantuni yatim, kita akan menjadi teman Rasulullah di surga. Mudah-mudahan kita menjadi teman Rasulullah semua ya di surganya Allah Subhanahu wa
mendapatkan kesepakatan bahwa ada kewajiban kita, kesunahan kita untuk berbagi di 10 Muharram besok. Salah satunya adalah berderma, berinfak, bersedekah untuk anak yatim. Ya. Meskipun tanpa kita kelola secara maksimal, baik secara pribadi, ya mangga, silakan saja. Yang penting ada perhatian. Yang kedua, pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Kalau tadi ada peluang untuk bersama Rasulullah di surga, tapi orang yang mengasuh anak yatim ataupun peduli kepada yatim dijamin tuh masuk surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, kemudian mereka memberikan makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Artinya dosa besar. Contoh, mohon maaf, mungkin secara umum tidak bisa langsung untuk masuk surga, tapi kehidupan sehari-harinya peduli, perhatian kepada anak yatim. Nah, nanti di dalam akhirat dia itu termasuk orang yang sudah mendapat sertifikat, sudah mendapat tiket. Tiket kemana? Tiket dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dengan satu syarat, syaratnya adalah tidak berbuat dosa besar. Menyentuhkan Allah itu dosa besar. Berbuat dosa sama orang tua itu dosa besar. Makanya sesuatu apapun, kecil apapun amal soleh kita kepada yatim akan membuka keran, akan mendapatkan tiket bahwa kita nanti akan dijamin orang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwa orang yang peduli kepada anak yatim itu akan memperoleh pertolongan dari Allah. Kita sebagai manusia setiap waktu kan selalu bermunajat, berdoa agar Allah senantiasa menolong kita, benar ya? Nolong di dunia, nolong juga di akhirat. Di dunia wal akhirat. Nah, orang-orang yang anak yatim ini di dalam hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sanan dan dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita artikan hadis ini, satu perbuatan bisa memberikan manfaat dua, satu di dunia, satu di akhirat. Meskipun hadis ini memang sifatnya umum, tidak tertuju kepada khusus kepada anak yatim, tapi juga kepada kaum muslimin yang lain dalam konteks di luar yatim, apakah kepada para tetangga, para fuqara, wal masakin, ibnu sabil, dan semuanya yang kita berikan pertolongan menghilangkan kesusahan mereka, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di dunia maupun di akhirat. Satu contoh saja, kesulitan kesusahan kita yang nanti akan kita peroleh adalah ketika semua manusia sudah ada di alam barzah dan Allah sudah menentukan hari akhir daripada dunia ini dengan hari kiamat, maka pada saat itu Allah membangkitkan seluruh manusia yang ada di alam barzah. Mereka berkumpul dalam satu tempat yang namanya padang mahsyar. Ini resiko pertama sudah kita dapati, kesulitan kita sudah kita peroleh. Apa? Berkumpul dalam satu tempat, tidak menggunakan pakaian, bertelanjang, berdiri di tengah padang dengan matahari yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panas terik luar biasa, dirinya 40.000 tahun,
Ini kita baru sholat subuh doang, dirinya imam baca ayat berapa ayat aja udah pegel, udah capek lama amat sini ayatnya. Baru berdiri sembahyang, kita lagi ibadah. Apalagi nanti dirinya di padang mahsyar 40.000 tahun, tidak diberikan minum, tidak diberikan makanan, keringat bercucuran. Kesulitan kita apa? Akibat keringat ada, keringat itu sampai mata kaki kita. Akibat keringat yang amat luar biasa, ada orang yang mendapatkan kesulitan, keringatnya sampai dengkul, sampai pinggang, sampai dada, bahkan ada di antara kita nanti yang tenggelam oleh keringat kita sendiri. Maka pada saat itu hadis ini datang. Orang yang dulu pernah menolong orang lain, orang yang sering berbuat maslahat kepada fakir miskin, pada fuqara, apa termasuk anak yatim, nah kita akan diberikan keselamatan berupa dihindarkan daripada kesulitan dan kesusahan. Makanya ini harus jaminan kita. Siapa yang mau nolong lagi kecuali Allah dan Rasul pada saat itu? Kuncinya apa yang kita kerjakan di dunia, kita dimanfaatkan kebaikan itu di akhirat. Kemudian barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Kita di sana akan diperlihatkan tentang aib-aib kita selama di dunia. CCTV kita tentang perbuatan kita di dunia itu dibuka besar-besar. Tidak ada yang luput dari sorotan malaikat. Tidak ada yang luput daripada tayangan yang kita peroleh. Tapi kalau kita di dunia tidak mengumbar, tidak menyebarkan, bahkan menutupi aib daripada saudara kita, insya Allah Allah akan menutupi aib kita di akhirat. Amin ya robbal. Makanya kalau mendengar aib, mohon maaf, saya nggak tahu tentang hal itu gitu. Tahu pribadi tidak usah menyebar, itu nutupi. Kita tahu, lihat sendiri dengan mata kepala kita, menyaksikan sendiri, janganlah kita mengumbar. Karena itu akan menjadikan kebaikan. Apa? Allah akan menutup aib kita. Yang namanya manusia mah tidak luput daripada aib. Jangankan ya kita, para ustadz, para habaib, semuanya ada aibnya. Ya manusia, al insanu makhalal khoto'i wa nisan. Manusia itu kan tempat salah lupa. Tidak semua orang pasti juga lupa, siapa saja. Makanya ya salah satunya aib. Oleh karena itu Allah akan menolong hambanya yang selama hamba itu menolong saudaranya selama di dunia. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan dengan 5.000 rupiah, dengan memberikan makanan 1 potong roti, dengan memberikan makanan berupa makanan buat mereka, atau mungkin dengan 1 gelas es ataupun mungkin minuman yang kita berikan anak yatim, itu akan berikan pertolongan kita sehingga Allah selamatkan kita di dunia bahkan juga di akhirat. Yang terakhir, bahwa dengan menyantuni anak yatim ini, peduli pada mereka, kita akan dihindarkan dari siksa di akhirat. Demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat orang-orang yang menyayangi anak yatim. Jadi kita nggak diseksa oleh Allah. Kemudian lemah lembut pembicaraannya kepada mereka. Karena kalau anak yatim mah ngomongnya beda. Mohon maaf ini mah kadang-kala kalau bahasa kampung kita sengah apa gitu ya. Emang begitu diuji. Ngomongnya cetak-cetok kadang-kala. Ya, yatim di tangga saya juga begitu. Diuji itu ya, lagunya begitu kan, yang ngomongnya begitu, tingkah lakunya kita emang diuji dan tahu nih kuatnya ujian. Kita mau gini aja, wow, bahaya, ya gitu ya. Dan menyayangi keyatiman dan juga kelemahannya, kita akan dihindarkan dari siksa di akhirat nanti.
Makanya bersyukur ada orang-orang di kita, di kaum muslimin kaum muslimat ini yang membuat yayasan, yang membuat rumah panti. Untuk apa? Mereka menghimpun anak-anak yatim. Mereka menghimpun daripada anak-anak yang dalam kondisi tidak mendapatkan pelayanan maksimal. Nah, ini malah luar biasa. Kalau kita kan kadang-kadang mungkin menyantuni kala suatu kegiatan gitu ya, haram. Makanya bagi orang-orang yang mungkin memiliki satu hal tadi dengan rumah panti ini luar biasa lagi. Nah, dalam sebuah hikayat diceritakan dalam kitab Mukhsyatil Qulub, ada seorang yang kehidupan dan pekerjaannya selama di dunia ini jahatnya luar biasa. Dikatakan jahat karena memang jarang mengingat Allah, banyak minum-minuman, makan-makan makanan yang memabukkan. Ini orang jahatnya luar biasa. Ini zaman dulu ada ya, preman. Nah, pada suatu hari rupanya dia memang manusia, udah waktunya akhir, dipanggil Allah, alias meninggal dunia. Ini nih balasan orang awal dulu. Karena dia di dunianya perbuatannya jahat, maka tidak ada orang yang mau menyolatkan orang tadi. Ya orang jahat, siapa yang mau nyolatin dia? Alah dulu jahat banget, dia belum pernah bayangin. Termasuk ustadznya gak pada mau. Bahkan istrinya nangis luar biasa ujiannya. Bahkan untuk mengantarkan dan tidak disolatkan, hanya diantarkan saja ke pemakaman, tidak ada yang mau gotong. Bayangkan, tidak ada yang mau nyolatin, bahkan tidak ada yang mau gotong. Itu bayangin, coba kalau jatuhnya pada diri kita ya, masya Allah. Keluarga sahibul musibah pasti nangis. Orang ada yang mau bayangin, udah biarnya gak usah bayangin, gotong kubur. Ada yang orang mau juga, akhirnya si istri daripada orang yang jahat ini kuliin, mas. Nah namanya duit mah pada mau, gitu. Dikuliin. Ada 2 orang yang mau mengambil kuli dari dana tadi untuk menggotong ke pemakaman. Ketika sampai tanah lapang, mereka dihentikan oleh seorang ahli ibadah yang turun dari sebuah bukit yang amat tinggi. Wahai saudara, tolong hentikan sejenak dan letakkan mayat itu di tanah lapang. Luar biasa kagetnya, karena ini seorang ahli ibadah yang selalu puluhan tahun beribadah, tapi datang berhenti. Kemudian setelah itu terdengar bahwa ahli ibadah itu mau menyolatkan si orang yang jahat tadi kepada masyarakat kedengar. Karena kedengar terhadap ingin disolatkan, orang yang tadi awalnya tidak mau untuk menyolatkan tergerak hatinya. Kenapa? Loh, ulama saja, ahli ibadah saja, ahli sufi saja mau menyolatkan orang ini, lah masa kita nggak mau? Datang tuh. Akhirnya solatkan. Setelah solatkan, rapi, dimakamkan. Lalu mereka kumpul. Wahai ahli ibadah, ada satu pertanyaan yang kami ingin tanyakan kepadamu. Kenapa ketika orang-orang tidak mau melaksanakan untuk sholat fardu kifayah untuk menyolatkan jenazah ini, tapi kenapa engkau mau, engkau sudi untuk menyolatkan? Kata orang-orang, buruk sangka itu sama ahli ibadah. Jangan-jangan diupain gitu, jangan-jangan disogok. Apa kata ahli ibadah? Aku bermimpi bahwa aku diperintahkan dalam mimpi itu untuk menyolati jenazah ini, karena Allah sudah mengampuni dosa orang ini. Tuh, masya Allah. Itu kalau Allah memberikan karunia, Allah memberikan karunia dan ridhonya begitu. Kenapa Allah mengampuni dosa ini? Wahai ahli ibadah, jangan tanya kepada saya. Mari tanya sama istri yang setiap hari ada di dalam keluarga.
Ditanya, wahai istri daripada ahli jenazah, kira-kira kenapa suamimu sudah diampuni oleh Allah? Suami saya sama mungkin yang pernah selalu dilihat oleh hadirin sekalian, orang jahat, orang terkenal preman, preman daripada premannya, ini biang preman gitu. Selalu mabuk-mabukan, itu yang aku kenal. Kata kiai, kata ahli ibadah, tolong cermati ada nggak amalan dia yang membuat Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni. Setelah itu menetes air mata daripada istri. Ya wahai ahli ibadah, ada perbuatan suami saya yang selalu lakukan di dunia. Ketika dia dalam keadaan mabuk, habis minum minuman yang amat luar biasa, habis maksiat, dia dan pulang ke rumah itu selalu menjelang waktu subuh. Maka sebelum subuh dia lalu mandi, mengganti semua pakaian yang kotor, lalu dia berdoa dan sholat malam, minta sama Allah. Apa yang diminta? Wahai Allah, saya tahu perbuatan saya ini adalah ahli neraka. Saya tahu engkau nanti putuskan aku masuk ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu tidak pantas kalau aku memohon kepadamu karena kotornya diriku. Namun engkau maha pemberi maaf. Jangan tempatkan aku di neraka jahanam. Itu yang selalu dilakukan kalau dia habis maaf. Yang kedua, kata istrinya, di rumah saya ini dia selalu memanggil anak yatim. Dan tidak pernah sepi di rumah ini, meskipun kerjaannya judi, pekerjaan mabuk, tapi ada anak yatim yang selalu diberikan jaminan berupa makanan dan peliharaan. Jadi orang jahat ini pun selalu berharap yatim. Maka kata Pak Kiai, sudah cukup pantas Allah mengampuni dosa suamimu, karena perbuatan dengan ikhlasnya menyebabkan Allah ridho, maka diangkat derajatnya menjadi ahli surga dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat inspirasi kita, sesuatu ibadah kalau Allah ridho maka Allah akan jadi memberikan kebaikan sekecil apapun. Makanya jangan suka lihat orang dilihat zakat lahiriahnya. Yang tahu tentang orang itu adalah orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat kita dapati pada kajian subuh, yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul untuk menyantuni kepada anak yatim kita, yang dekat, yang jauh. Kalau mungkin masih ada hubungan kekeluargaan, itu lebih utama. Yang kedua, menyantuni, memelihara, memberikan makan minuman, maka sudah dijamin satu akan duduk bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sedekat daripada jari dan jari tengah. Yang kedua, Allah akan memberikan jaminan bahwa orang tersebut sudah mendapat sertifikat daripada legitimasi akan dimasukkan dalam surganya Allah. Yang ketiga, orang tersebut akan diberikan kemudahan, kelancaran, keringanan, bahkan dihindarkan daripada masalah-masalah di akhirat karena berbuat baik selama di dunia. Yang terakhir, orang tersebut akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa di akhirat. Mudah-mudahan dari rezeki yang kita miliki ada sebagian yang kita berikan buat anak yatim kita. Dari rezeki yang kita miliki ada kita dermakan buat mereka. Dari makanan yang kita makan mungkin ada yang kita berikan saja. Kapan saja silahkan. Baik secara pribadi langsung ataupun mungkin memanggil silahkan. Atau melalui rumah yatim, melalui rumah-rumah di mana tempat anak yatim itu berada silahkan. Yang penting ada bagian yang kita berikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada untuk keluarga, juga ada untuk memberikan sedekah khususnya kepada anak yatim kita. Marilah kita tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah lapangkan niat kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah lapangkan daripada semua urusan kita,
sehingga kita mendapatkan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak yatim kita yang sudah dipanggil oleh Allah orang tuanya, mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Ala hadiniya wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya Fatihal hamma ya qasibal ghaf. Allahumma ya dafi ya bana ya Allah. Allahumma ya dafi ya bana ya Rahman. Allahumma ya dafi ya bana ya Rahim. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf jika kebaikan itu semata-mata dari Allah, jika ada kesalahan itu semua saya sebagai manusia, dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.